Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ragnarok Part 6. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Ragnarok. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Jaehyun yang ingat saat Hel mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Jaehyun jika Jaehyun tidak menjadi kuat. Jaehyun pun di sana langsung tersenyum karena ia tahu bahwa sekarang dirinya harus mengalahkan Nightshade dalam waktu 2 bulan saja. Jaehyun di sana berpikir bahwa sekarang ia memiliki banyak kekurangan karena dirinya tidak terbiasa dengan keadaan saat ini. Di sana ia berkata bahwa dirinya tidak terbiasa bertarung sebagai seorang penyihir dan ia malah jadi seorang Meghteng layaknya Esmeralda. Jaehyun pun langsung berpikir bahwa sekarang dirinya harus belajar sihir dasar terlebih dahulu. Karena dengan begitu maka ia pasti bisa menjadi lebih kuat. Dan di sana tiba-tiba Jaehyun mendapatkan pesan dari Sungjae. Sungjae berkata bahwa Soyoung sekarang ingin bertemu dengan Jaehyun. Jaehyun yang melihat hal itu di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa hal itu benar-benar menguntungkan bagi dirinya karena ia juga ingin berlatih. Di sana Jaehyun pun tersenyum karena sekarang ia akan datang pada Soyoung dan mungkin ia akan bekerja sama dengan guild miliknya. Di hari berikutnya terlihat Jaehyun yang sudah ada di kantor guild Yosung dan sekarang ia sedang bersama dengan Sungjae. Jaehyun di sana mengikuti Sungjae untuk datang ke suatu tempat yang dimana tempat itu akan menjadi tempat latihan bagi Jaehyun. Jaehyun sendiri di sana berpikir bahwa alasan guild menghubunginya pasti karena bakat sihir yang sangat tinggi yaitu 97%. Jaehyun langsung berkeringat dingin karena sekarang ia takut jika dirinya diinterogasi karena lebih memilih kelas warrior. Sambil menggaruk-garuk kepalanya di sana Jaehyun berpikir bahwa alasannya meninggalkan bakat yang tinggi adalah karena dunia sering menghina kelas Meg saat ini. Namun sekarang semuanya berubah karena ia sudah tahu dengan apa yang akan terjadi di masa depan nanti, di mana kelas Meg akan selalu dibangga-banggakan. Tiba-tiba di sana Jaehyun pun langsung terkejut ketika ia melihat Soyoung yang ternyata sekarang sudah menunggu Jaehyun. Soyoung di sana terlihat sangat cantik dan sambil melihat ke arah Jaehyun ia berkata bahwa sekarang Jaehyun sudah berada di tempat dirinya. Dengan wajahnya yang seperti uni-uni Korea, di sana Soyoung berkata bahwa ia sudah menunggu Jaehyun dari tadi. Jaehyun sendiri di sana langsung tersenyum ke arah Soyoung yang merupakan guildmaster dari Yonhwa tersebut. Di sana ia berkata bahwa dirinya senang bisa bertemu dengan Soyoung lagi. Soyoung pun di sana bertanya tentang kontrak yang akan mereka jalani. Ia bertanya apakah kontrak yang akan mereka lakukan sudah sempurna. Jaehyun di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa kontrak itu sangatlah bagus karena kontraknya setara dengan kontrak Hunter Rank A. Jaehyun di sana menjelaskan bahwa ia mau menerima kontraknya, tapi tetap saja di sana Jaehyun memiliki satu syarat pada Soyoung. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa ia mungkin akan setuju dan sekarang ia ingin mendengar syarat yang diinginkan oleh Jaehyun itu. Soyoung di sana tersenyum kecil karena ternyata Jaehyun ini tahu jika Soyoung telah melihat profil yang dimilikinya. Dan Jaehyun sendiri di sana menjelaskan bahwa dirinya baru saja pindah dari kelas warrior menjadi kelas penyihir atau kelas Meg. Soyoung di sana terus mendengarkan perkataan dari Jaehyun yang berkata bahwa dirinya tidak pandai dalam menggunakan sihir dan mantra. Bahkan Sungjae sendiri di sana menatap dengan tajam karena ia cukup penasaran dengan syarat yang akan diajukan oleh Jaehyun. Jaehyun pun di sana mengatakan bahwa syarat yang ia minta adalah agar Soyoung yang merupakan guildmaster dari Yonhwa mengajari dirinya tentang sihir. Soyoung di sana tersenyum kecil ketika ia mendengar jika Jaehyun ini ingin diajari sihir oleh dirinya secara langsung. Jaehyun di sana menatap dengan tajam. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya harus diajarkan oleh orang hebat agar bisa menjadi kuat dengan cepat. Sungjae sendiri di sana langsung terkejut karena ia tidak menyangka jika Jaehyun berani untuk meminta diajari oleh guildmaster terkenal. Dijelaskan bahwa Soyoung adalah guildmaster sekaligus penguasa Yonhwa dan ia adalah salah satu dari sedikit hunter rank S yang ada di dunia. Namun dengan polosnya di sana Jaehyun berkata agar Soyoung mengajari dirinya karena dengan begitu maka Jaehyun akan menandatangani surat perjanjian mereka. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum manis. Ia berkata bahwa usulan yang diberikan oleh Jaehyun itu benar-benar menarik. Sambil menatap Jaehyun yang sekarang ada di hadapannya di sana Soyoung langsung berkata bahwa ia setuju dengan syarat yang diberikan oleh Jaehyun pada dirinya. Di sana Soyoung mengatakan bahwa ia juga tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jaehyun saat ini dan kedepannya. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa sekarang Soyoung bisa menerima dirinya dan ia akan menjadi muridnya. Soyoung mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah kesenangannya, tapi tetap saja ia perlu memeriksa bakat yang dimiliki oleh Jaehyun. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung berpikir bahwa sekarang ia sudah menduga semua ini karena ia tahu bahwa guild Yonhwa pasti ingin mengetahui seberapa kuat dirinya. Soyoung di sana menatap Jaehyun dengan tajam karena sekarang ia bisa mengetahui tentang seberapa kuat dan seberapa hebat
Jaehyun itu jika sudah dites. Sung Jae yang melihat Soyoung seperti itu di sana langsung berkeringat dingin karena ia tahu jika Soyoung pasti akan melakukan hal gila pada Jaehyun. Jaehyun pun di sana tiba-tiba tersenyum ke arah Soyoung. Ia berkata bahwa sekarang Soyoung pasti ingin mengetahui seberapa kuat dirinya dan ia akan menunjukkannya. Soyoung pun di sana langsung menepuk tangannya dengan kencang karena sekarang ia akan mengeluarkan sesuatu. Terlihat di belakangnya muncul sekumpulan mana yang sangat banyak sehingga membuat Jaehyun yang melihatnya langsung terkejut. Dengan wajah manis seramnya di sana Soyoung berkata bahwa sekarang ia mengeluarkan kubus mana dan kubus mana akan menjadi tes untuk Jaehyun. Terlihat di belakang Soyoung saat ini ada sebuah kubus mana yang sangat besar dan kuat dan Jaehyun disuruh untuk masuk ke dalamnya. Jaehyun sendiri di sana hanya bisa melongo saja ketika melihat kubus mana yang ukurannya sangat badak tersebut. Soyoung di sana berkata bahwa kubus mana itu sangatlah indah dan sekarang Jaehyun pasti bisa menyelesaikan kubus mananya walaupun mungkin akan sulit. Jaehyun yang melihat kubus mana yang sangat besar itu di sana langsung berkeringat dingin. Ia berpikir bahwa kebanyakan hunter gagal dalam kubus mana, tapi sekarang ia masih harus melakukannya. Jaehyun di sana bertanya apakah sekarang Soyoung sedang membuat ia turun semangat karena melewati kubus mana itu adalah hal yang sulit. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia tidak berniat untuk seperti itu karena meskipun Jaehyun gagal, Soyoung tetap akan bekerja sama dengan dirinya. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung berpikir bahwa perkataan dari Soyoung membuat dirinya tenang, tapi tetap saja ia masih ketakutan. Sambil berpikir dengan keras di sana Jaehyun berpikir bahwa ia harus masuk ke dalam kubus mana walaupun ia gagal. Soyoung sendiri di sana langsung berkata agar Sung Jae melakukan persiapan untuk pertolongan pertama karena ditakutkan akan ada kejadian yang membahayakan. Sung Jae pun langsung berkata bahwa permintaan Soyoung mungkin terlalu berlebihan karena bagaimana bisa seorang anak-anak menyelesaikan kubus mana. Di sana mereka pun menatap Jaehyun yang sekarang sedang berjalan menuju ke dalam kubus mana. Dan Soyoung berkata bahwa Jaehyun ini bukanlah anak biasa, jadi mungkin mereka bisa mencoba sesuatu agar Jaehyun bisa berkembang dengan cepat. Sung Jae yang mendengar hal itu di sana langsung mengangguk karena ia juga ingin tahu tentang seberapa besar kekuatan dari Jaehyun. Ia pun langsung pergi ke sebuah tempat yang mengatur kubus mana yang akan dimasuki oleh Jaehyun. Terlihat kubus mana itu langsung bersinar sangat terang dan sekarang Jaehyun akan masuk ke dalam kubus mana yang kekuatannya terasa sangat besar itu. Jaehyun di sana menatap kubus mana yang sekarang ada di hadapannya. Ia berkata bahwa kubus mana ini ternyata lebih besar dan kuat dari apa yang ia bayangkan. Sedangkan di belakang terlihat Soyoung yang sedang berteriak. Ia berkata bahwa Jaehyun harus melakukan hal yang terbaik. Jaehyun sendiri di sana langsung menatap ke dalam kubus mana tersebut dan di sana ia langsung membuang nafasnya ketika ia masuk ke dalam kubus mana yang kekuatannya terasa sangat besar tersebut. Ia pun di sana langsung masuk ke dalam kubus mana yang dimana mungkin Jaehyun akan pergi dan tidak bisa kembali lagi. Sedangkan di belakang terlihat Sung Jae dan Soyoung yang memperhatikan Jaehyun ketika pergi ke dalam kubus mana. Sung Jae di sana berkata bahwa ia khawatir pada Jaehyun karena Jaehyun ini masihlah kecil, tapi Soyoung malah menyuruhnya melakukan hal yang berbahaya. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa Jaehyun pasti bisa melakukannya karena ia sangat percaya pada Jaehyun. Sung Jae pun di sana langsung bertanya tentang alasan apa yang membuat Soyoung begitu yakin pada Jaehyun yang masih anak-anak. Soyoung pun di sana langsung tersenyum kecil. Ia berkata bahwa alasan ia percaya pada Jaehyun adalah karena perasaannya. Sung Jae yang mendengar hal itu langsung terkejut, tapi Soyoung malah tersenyum karena ia yakin dengan apa yang ia percayai pada Jaehyun. Sambil menatap ke arah kubus mana di sana Soyoung berkata bahwa ia ingin tahu tentang seberapa lama Jaehyun bisa mengatasi kubus mana dan keluar. Sedangkan Jaehyun sendiri saat ini terlihat sedang tenggelam ketika ia baru saja masuk ke dalam kubus mana yang ukurannya sangat besar tersebut. Jaehyun pun di sana sadar dan membuka matanya karena sekarang ia harus membereskan kubus mana itu agar bisa keluar. Sambil merasakan keadaan sekitarnya di sana Jaehyun berpikir bahwa sekarang dirinya ada di dalam lautan yang terbuat dari mana. Jaehyun pun di sana langsung senang karena ternyata ia masih bisa bernafas. Ia takut karena beberapa orang ada juga yang tidak bisa bernafas ketika masuk ke dalam kubus mana. Sambil berenang mencari jalan keluar di sana Jaehyun berpikir bahwa kubus mana terkadang sangatlah berbahaya karena jika tidak bisa mengendalikan mana dan bernafas, maka beberapa orang akan mengalami kematian. Jaehyun pun langsung berpikir bahwa sekarang ia harus buru-buru keluar karena ditakutkan nanti ia akan terkena gejala dari kubus mana ini. Di dalam kubus mana itu terlihat banyak gerakan-gerakan mana yang membentuk gelombang kuat dan Jaehyun harus masuk ke dalam salah satu dari gelombang itu untuk bisa keluar. Jaehyun di sana langsung menarik nafasnya karena ia berpikir bahwa dirinya harus fokus
fokus untuk merasakan gelombang mana yang ada di hadapan dirinya. Di dalam gelombang mana yang sekarang ada di hadapan dirinya, di sana Jaehyun berpikir tentang gelombang yang bisa menghubungkan dirinya dengan dunia luar. Saat Jaehyun sedang berpikir, tiba-tiba ia terkejut karena sekarang dirinya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dan kuat. Di sana Jaehyun berpikir bahwa dirinya merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan gelombang mana yang ada di hadapannya itu. Jaehyun pun di sana melihat ke sebuah tempat yang dimana ada sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu terlihat sangat terang, tapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Ternyata di sana ada sebuah kristal. Jaehyun terkejut karena bagaimana bisa ada sebuah kristal di tempat tersebut. Di sana ia pun langsung berkeringat dingin karena kristal itu mengeluarkan mana yang sangat kuat sehingga hampir setara dengan kubus mananya. Di luar kubus mana terlihat Sungjae dan Soyoung yang sedang mengobrol. Di sana Soyoung berkata bahwa ia sangat percaya jika Jaehyun pasti bisa mengatasi kubus mananya. Sungjae yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa permintaan Soyoung ini benar-benar berlebihan. Namun di sana Soyoung langsung berkata bahwa Jaehyun ini sangatlah mengejutkan dan melebihi ekspektasi yang mereka harapkan. Sungjae yang mendengar hal itu di sana langsung bertanya pada Soyoung tentang seberapa lama Jaehyun bisa menyelesaikan kubus mananya. Soyoung di sana langsung menjawab bahwa dulu ia menyelesaikan kubus mana dalam waktu 40 menit dan dia adalah yang tercepat di Korea. Sungjae yang mendengar hal itu di sana langsung menatap dengan tajam karena rank ke rank S saja membutuhkan 40 menit untuk menyelesaikan kubus mananya. Dan di sana ia pun langsung berkata bahwa sekarang Jaehyun akan mendapati dua kemungkinan yang terjadi. Soyoung yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum karena ia mungkin tahu tentang dua kemungkinan tersebut. Di sana Sungjae pun menjelaskan bahwa kemungkinan pertama adalah Jaehyun tidak akan bisa mengatasi kubus mananya. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah Jaehyun akan mencetak rekor baru di dunia. Soyoung langsung tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya juga berpikir seperti itu. Tapi ia tahu jika Jaehyun pasti tidak akan menyerah dan keluar dari kubus mana dengan sia-sia. Sungjae di sana mengangguk karena ia setuju dengan perkataan Soyoung. Tapi tetap saja ia masih merasa khawatir. Tiba-tiba di sana Soyoung terkejut karena ia merasakan sesuatu dari dalam kubus mana yang sedang dimasuki oleh Jaehyun. Sungjae yang melihat hal itu di sana langsung melirik ke arah Soyoung karena Soyoung terkejut dengan keadaan yang terjadi saat ini. Sungjae yang melihat Soyoung seperti itu di sana langsung kebingungan dengan perilaku Soyoung yang tiba-tiba aneh. Tapi ternyata di sana ia pun langsung ikut terkejut ketika ia melihat apa yang ada di hadapan dirinya saat ini. Terlihat kubus mana sekarang retak, yang dimana itu berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam. Sungjae di sana langsung berkeringat dingin karena ia terkejut jika kubus mananya sekarang sudah ada retakan yang cukup besar. Di sana Sungjae dan Soyoung saling bertatapan karena mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sungjae di sana langsung buru-buru mengambil handphonenya karena ia ingin tahu dengan waktu yang diselesaikan oleh Jaehyun. Di sana ia pun langsung menganga seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi karena ternyata sekarang baru 10 menit setelah Jaehyun masuk ke dalam kubus mana tersebut. Mereka berdua menatap kubus mana yang sekarang terjadi retakan. Mereka berpikir bahwa sekarang baru 10 menit dan sudah ada retakan kuat dari kubus mana tersebut. Mereka berpikir apa yang sebenarnya terjadi di dalam kubus mana itu. Sedangkan di dalam kubus mana saat ini terlihat Jaehyun yang terkejut karena ia menemukan kristal yang sangat bercahaya dan kuat. Sambil memperhatikan kristal itu, di sana Jaehyun berpikir apakah kristal itu adalah inti dari kubus mana tersebut. Jaehyun di sana langsung tersenyum. Ia berpikir jika dirinya bisa menghancurkan kristalnya, maka ia pasti akan bisa keluar dari kubus itu. Jaehyun pun langsung berenang menuju ke arah kubus mana itu karena ia ingin buru-buru keluar dari kubus mana yang sekarang ia masuki. Sambil memegang kubus mananya, di sana Jaehyun langsung tersenyum karena ia tahu jika kristal itu bisa membuat dirinya keluar. Jaehyun di sana langsung memegang kristalnya dengan santuy dan dengan mudahnya ia langsung menghancurkan kristal tersebut. Kubus mana yang sekarang dimasuki Jaehyun pun mulai teracak-acak karena Jaehyun sudah menghancurkan inti dari kubus mana itu. Jaehyun di sana langsung tersenyum karena ia tahu jika kubus mana sebentar lagi akan hancur dan ia bisa keluar. Terlihat Jaehyun tiba-tiba mendapatkan skill pasif yaitu esensi dari mana. Di luar sendiri terlihat kubus mana hancur akibat perbuatan Jaehyun yang menghancurkan kristal inti dari kubus mananya. Sungjae dan Soyoung yang melihat hal itu di sana langsung terkejut karena mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sambil berkeringat dingin, di sana Sungjae berkata bahwa hanya ada 7% dari Meg yang bisa menyelesaikan kubus mana, dan beberapa dari mereka biasanya membutuhkan waktu 3 jam agar bisa keluar dari kubus mana yang kuat tersebut. Jaehyun di sana terkejut ketika ia baru keluar dari kubus mana, dan Sungjae menjelaskan bahwa rank B biasanya memakan waktu 2 jam dan rank A memakan waktu sekitar 1,5 jam untuk menyelesaikan kubus mananya. Sungjae semakin
semakin tidak bisa berkata apa-apa karena rank S seperti Soyung pun bisa menyelesaikan kubus mana hanya dalam waktu 40 menit. Bahkan orang tercepat yang bisa menyelesaikan kubus mana adalah Camilla dari Uni Eropa, tapi Camilla ini membutuhkan waktu 36 menit. Namun sekarang Jaehyun yang ada di hadapan dirinya bisa lebih cepat dari mereka semua dan ia telah memecahkan rekor baru dunia. Dengan wajah yang tidak percaya, di sana Sungjae berpikir bahwa Jaehyun telah mencetak rekor baru dengan selisih 26 menit melawan orang tercepat. Di sana Sungjae langsung memegang lengan Jaehyun. Ia berkata bahwa Jaehyun sangatlah menakjubkan karena ia bisa menyelesaikan kubus mana dalam waktu 10 menit. Saat mereka sedang senang, tiba-tiba Soyung datang dan ia langsung memanggil Jaehyun yang sekarang ada di hadapan dirinya itu. Sambil berkeringat dingin, di sana Soyung bertanya tentang bagaimana bisa Jaehyun keluar dari kubus mana dengan waktu yang sangat cepat. Jaehyun pun di sana langsung menjawab bahwa ia menemukan semacam kristal dan ia langsung menghancurkan kristal tersebut. Soyung yang mendengar hal itu di sana langsung mendekat ke arah Jaehyun. Ia bertanya apakah Jaehyun benar-benar menghancurkan kristalnya. Di sana ia berpikir bahwa kristal adalah tempat di mana seluruh mana dalam kubus berasal dan orang biasanya tidak bisa menemukan kristal tersebut, apalagi menghancurkannya. Sambil menatap Jaehyun, di sana Soyung berpikir bahwa Jaehyun yang bisa menghancurkan kristal adalah orang kuat yang kapasitas mananya lebih tinggi dari kubus mana itu sendiri. Di sana Soyung memegang lengan Jaehyun dan ia berpikir jika Jaehyun yang sekarang ada di hadapannya ini pastilah sangat kuat. Di sana ia pun langsung meninggalkan Jaehyun. Di sana Soyung berkata bahwa sekarang ia sudah tahu tentang seberapa kuat Jaehyun itu. Jaehyun yang melihat hal itu di sana langsung terkejut karena sekarang Soyung terlihat sangat cantik dan ia menawarkan tentang kontrak pada Jaehyun. Dengan wajah yang sangat cantik itu, di sana Soyung berkata bahwa ia bersumpah untuk menjadikan Jaehyun sebagai Meg terhebat yang ada di dunia. Soyung di sana menatap Jaehyun dengan tajam. Ia berkata apakah Jaehyun sudah siap untuk menerima pelatihan dari dirinya. Sedangkan di tempat lain terlihat Yeojung dan ibunya sedang menunggu Jaehyun di suatu tempat. Yeojung di sana berkata bahwa Jaehyun sekarang terlambat dan bahkan ibunya juga berpikir jika Jaehyun memang terlambat dan bahkan tidak menjawab telepon darinya. Tiba-tiba di sana ada sebuah mobil mewah yang datang ke arah Yeojung dan ibu dari Jaehyun. Dari mobil itu terlihat Sungjae yang membukakan pintu untuk Jaehyun dan Jaehyun langsung keluar dari mobil tersebut. Yeojung yang melihat hal itu di sana langsung terkejut. Ia berpikir bahwa itu adalah mobil yang sangat mahal dan bagaimana bisa Jaehyun keluar dari mobil tersebut. Sedangkan Jaehyun sendiri di sana berpamitan pada Sungjae yang sekarang ada di hadapan dirinya itu. Dan Jaehyun langsung melambaikan tangannya pada mereka berdua yang sudah menunggu. Ibunya yang melihat hal tersebut di sana langsung berkata bahwa Jaehyun mungkin terlibat sesuatu sehingga ia diantarkan oleh mobil yang mewah. Saat di rumah terlihat Yeojung kesal dan ia langsung menatap Jaehyun yang sekarang ada di hadapan dirinya. Di sana Yeojung bertanya apakah sekarang Jaehyun akan menjadi seorang Meg dan meninggalkan usahanya dalam menjadi warrior. Jaehyun menjawab bahwa itu benar dan ia sudah melakukan banyak persiapan untuk perpindahannya menjadi seorang Meg. Sambil nyender di sana Jaehyun berkata bahwa menjadi seorang warrior akan melelahkan, jadi ia memilih untuk menjadi seorang Meg saja. Di sana tiba-tiba Jaehyun bertanya mengapa Yeojung ada di tempatnya. Ia bertanya apakah sekarang orang tuanya sedang melakukan perjalanan bisnis. Yeojung pun langsung menjawab bahwa hal itu benar adanya dan sekarang ia akan tidur di tempat Jaehyun dan ibunya. Di sana Jaehyun bertanya mengapa Yeojung datang pada dirinya, padahal rumah Yeojung sendiri sangatlah besar jika dibandingkan dengan rumah Jaehyun. Yeojung di sana tidak menjawab dan ia hanya tiduran saja di kamar Jaehyun saat ini. Dijelaskan bahwa Yeojung ini adalah putri tunggal dari keluarga kaya, tapi karena orang tuanya sibuk jadi ia selalu sendirian saja. Dan hal itulah yang menyebabkan Yeojung sekarang sering datang ke rumah Jaehyun. Hal itu pun karena orang tua dari Yeojung dekat dengan orang tua Jaehyun. Jadi orang tua Yeojung ini sering menitipkan Yeojung ke Jaehyun. Saat Jaehyun sedang berpikir tentang Yeojung, tiba-tiba di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya meminta diajari sihir oleh Yeojung. Sambil tersenyum di sana Yeojung berkata bahwa ia akan mengajari Jaehyun, tapi ia memiliki hal yang diminta dan hal itu harus dituruti oleh Jaehyun. Jaehyun di sana langsung bertanya tentang permintaan apa yang diinginkan oleh Yeojung hingga mukanya menjadi aneh. Yeojung yang mendengar hal itu di sana langsung kesal. Ia berkata bahwa Jaehyun pasti meledeknya dan sekarang ia akan menghajar Jaehyun. Yeojung di sana langsung mengambil bantalnya dan ia langsung bersiap untuk menghantam Jaehyun dengan bantalnya tersebut. Saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba ibu Jaehyun memanggil mereka berdua untuk turun ke bawah. Ibu Jaehyun di sana sudah bersiap di dapur dan ia sudah menyiapkan makanan untuk dimakan oleh Jaehyun dan Yeojung. Sedangkan Yeojung di sana sudah bersiap dengan bantalnya untuk menghantam Jaehyun dengan kencang. Dan di sana ia pun langsung melemparkan bantal tersebut ke arah Jaehyun dengan wajah yang sangat senang. Jaehyun di sana tersenyum ketika ia terkena hantaman bantal yang dilemparkan oleh Yeojung pada dirinya. Sambil tersenyum manis, di sana Jaehyun berpikir bahwa hal itu sangatlah menyenangkan dan tidak terasa buruk sama sekali. Namun di balik kesenangan Jaehyun, sekarang ada dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Terlihat para gagak yang mengerikan mulai berkumpul dengan mata mengerikan mereka masing-masing. Di antara para gagak
gagak itu ada sebuah monster yang sekarang kepalanya terkena hantaman dari sebuah senjata tajam yang mengenai wajahnya. Terlihat orang yang melakukan hal itu adalah seseorang dengan penampilan serba hitam dan dipenuhi oleh gagak di samping dirinya. Di sana orang itu berhasil mengalahkan ular naga yang ada di hadapannya dengan mudah, dan karena orang itu, ia pun menciptakan lautan darah dari ular naga tersebut. Saat ia selesai menghabisi ular naganya, tiba-tiba di sana ada seseorang yang memanggil dirinya, dan ternyata orang dengan penampilan serba hitam itu bernama Minsung. Di sana orang itu berkata bahwa sekarang mengalahkan ular naga menjadi mudah karena bantuan yang diberikan oleh Minsung. Minsung yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa ia berterima kasih karena orang tadi telah memuji dirinya. Di sana Minsung pun langsung menarik senjatanya kembali yang telah ia tancapkan pada seekor monster. Orang itu di sana berkata bahwa sekarang banyak orang yang menyukai Minsung, jadi ia menyuruh Minsung untuk masuk ke dalam guild miliknya. Minsung yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa ia minta maaf karena dirinya tidak bisa menerima tawaran yang diberikan oleh orang tersebut. Orang itu di sana langsung menarik baju milik Minsung dengan sangat kencang. Minsung yang melihat hal itu di sana langsung menatap dengan wajah yang sangat kesal dan mengerikan. Di sana orang itu berkata bahwa guild miliknya yaitu guild Scarlet pasti akan memberikan yang terbaik pada Minsung. Minsung yang mendengar hal itu di sana langsung menggertakkan giginya karena ia kesal dengan kelakuan orang yang ada di hadapannya itu. Di sana orang dengan helm banteng merah itu pun langsung terkejut dan ketakutan ketika melihat Minsung yang seperti itu. Minsung di sana menatapnya dengan tajam sehingga membuat orang yang sekarang ada di hadapan dirinya tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang itu di sana diam saja karena ia merasa jika dirinya dirantai dan tidak bisa melakukan apa-apa agar bisa keluar dari kekuatan Minsung. Minsung di sana berkata bahwa manusia itu benar-benar sampah dan mereka ini biasanya sangat serakah dalam menginginkan sesuatu. Namun di sana tiba-tiba Minsung berkata bahwa perkataannya tadi tidak sepenuhnya benar. Sambil mengeluarkan kekuatannya di sana Minsung berkata bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang berkelakuan seperti sampah. Sedangkan orang itu di sana langsung tersadar ketika Minsung sudah pergi. Sambil celungak-celinguk, ia bingung dengan keadaan yang terjadi karena Minsung telah melenyapkan ingatan orang tersebut. Dan cerita pun bersambung. Anjay, panjang juga ya. Kayaknya Minsung bakalan jadi salah satu musuh terberat dari Jahyun nih guys ya. Dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita menikmati waktu kebersamaan. Karena ya kita tidak tahu kapan sesuatu yang buruk akan terjadi ya. Amit-amit pokoknya jangan sampai terjadi hal yang buruk pada kita. Tapi tetap saja walaupun kita menikmati waktu, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.